Sardikan SESH beserta Ibu, Kapolsek baru Bapak AKP Gianto beserta Ibu, jajaran organisasi perangkat dan kesatuan sekecamatan Donomulyo, tamu undangan serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada hari ini, Sabtu 17 November 2018, bertempat di Gedung Trisula Kecamatan Donomulyo, kita ikuti acara bersama dalam rangka pengantar purna tugas Bapak Kompol Haji Sardikan SESH, pengantar tugas Kapolsek Donomulyo Bapak AKP Gianto. Baiklah hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Kata pengantar Ketua Panitia kepada Bapak Haji Bambang Subianto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak para kiai, alim ulama, yang terhormat Bapak Muspika, Bapak dan Satradar Auring Liep, Bapak Kepala Desa dan para undangan yang berbahagia, dan khususnya pada Bapak Kompol Haji Sardikan SESH dan para hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah, mari kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya limpahan dan rahmat semata sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rangka menghantar pelaksanaan purna tugas Bapak Haji Sardikan SESH, dan sekaligus perkenalan dengan Bapak AKP Gianto yang menjadi Kapolsek Donomulyo. Tepat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam salam kita curahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW dan keluarga sahabat yang telah memberikan suri teladan kepada kita sekalian. Bapak dan Ibu sekalian, saya selaku Ketua Panitia ini hanya tunjukan sekaligus karena panitia awalnya tidak mau, sehingga terpaksa saya mewakili seluruh panitia. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada seluruh warga, khususnya para undangan dan semua yang terlibat di dalam rangka persiapan mengantar tugas purna tugas Bapak Haji Sardikan di tempat ini. Sekaligus menerima Bapak AKP Gianto beserta Ibu. Semoga dalam rangka pelaksanaan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Sekaligus dalam rangka kegiatan ini saya mewakili seluruh panitia. Mohon maaf, mungkin dalam rangka penyiapan tempat dan hidangan kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf. Ini karena keterbatasan, mungkin termasuk pelaksanaan purna tugas ini paling istimewa Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah kami sampaikan pada Bapak Haji Sardikan, selama ini memang tidak pernah pisah kenal seorang Kapolsek dimanapun berada. Saya pernah menjadi camat, tidak pernah pisah kenal ini seperti macam ini. Alhamdulillah, ini juga berkat dukungan masyarakat yang ada di Kecamatan Donomulyo. Tadi sekilas ini bukan kehendaknya Bapak Haji Sardikan, tapi kehendaknya masyarakat. Berarti Pak Sardikan selama menjabat Kapolsek ini bisa bersama-sama dengan masyarakat.
Ini harapan tentunya tugas berat bagi Bapak Kapolsek yang baru. Saya juga belum kenal Pak, mana Pak Kapolseknya? Oh ya, terima kasih Pak. Jadi saya pernah menjabat dengan Pak Kapolsek di khususnya Pak Sardikan ini di Kecamatan Wajak. Harapan kami juga saya selaku Ketua Panitia nanti Pak Kapolsek yang baru segera beradaptasi sekaligus bisa bermasyarakat. Jadi dimanapun hanya sekedar undangan atau mungkin hanya telepon aja Pak Sardikan ini datang Pak. Jadi tanpa itu undangan resmi tidak ada. Karena saya juga merasakan sebagai warga masyarakat khususnya para lansia yang ada di Donomulyo ini sangat dekat sekali dengan Bapak Sardikan. Oleh karena itu sekali lagi saya mewakili panitia, sekali lagi terima kasih termasuk Putra Ramayana Sound System yang telah memberikan sumbangsih termasuk elektron dari Abing CS memberikan hiburan kepada kita sekalian. Nanti harapan kami, saya selaku Ketua Panitia kalau bisa per meja Pak Haji Sardikan, nanti juga harapan kami saya selaku Ketua Panitia menyumbangkan lagu untuk kenang-kenangan yang terakhir. Kenang-kenangan yang terakhir bukan yang terakhir untuk kita tidak bertemu kembali. Harapan kami kepada Bapak Haji Sardikan dan Ibu, jangan lupa Donomulyo yang kita cinta ini. Sering silaturahmi Pak Sardikan, yang nantinya kita masih bisa akrab dengan Bapak Ibu sekalian. Kami kira itu aja dan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam rangka penyampaian ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mewakili seluruh panitia. Hanya inilah yang bisa kami sampaikan, sekaligus kami wujudkan dalam bentuk meja-meja ini, kursi-kursi ini termasuk hidangan. Monggo hidangan ini dimakan dan dipersilakan untuk diminum. Itu aja, terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa ma mudilla lahu wa ma yudlil wa la hadiyallahi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Satradar 221 melihat, yang terhormat Bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta Ibu yang kami hormati dan kami taati, Kiai Haji Solikin, yang kami hormati rekan-rekan FKUB, perwakilan dari NU, perwakilan dari Muhammadiyah, perwakilan dari LDI, perwakilan dari MTQ, perwakilan dari Jamaah Tabligh, perwakilan dari agama Buddha, perwakilan dari aliran kepercayaan Sabto Dharma, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Desa Kecamatan Donomulyo, yang kami hormati Ustadz Elianto, yang kami hormati Ustadz Burhanuddin, yang kami hormati rekan-rekan Banser, yang kami hormati rekan-rekan dari Ansor, yang kami hormati rekan-rekan dari Rapi, yang kami hormati rekan-rekan dari relawan Lintas Selatan, yang kami hormati
rekan-rekan perhutani yang kami hormati, rekan-rekan kepala sekolah, baik SD, SMP, mungkin ada yang TK datang, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa kita sebut satu persatu, yang kami hormati dan kami banggakan. Yang terakhir, yang kami hormati dan kami cintai, keluarga saya, istri saya yang kami cintai dan kami banggakan, serta anak-anakku sekalian dan anak mantu sekalian. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini kita masih berikan kesehatan, kenikmatan sehingga bisa bersilaturahim di tempat yang cukup meriah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri atau undangan Pak Kapolsek Donomulyo, yaitu acara pengantar purna tugas saya dan pengantar tugas Pak Kapolsek yang baru. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita yang berada di sini nanti di akhirat mendapat syafaat atau pertolongan. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, memang acara ini biasanya pamit kenal, namun saya desain sedemikian rupa karena saya merasa cinta dengan Donomulyo, sehingga saya tidak pamit Bapak Ibu sekalian. Jadi saya masih bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, saya purna tugas, tidak dinas di sini, sudah tidak jadi polisi, tidak mau datang lagi ke sini, jangan khawatir. Insya Allah saya masih ada rekan-rekan yang saya jujuk. Nah, tadi yang di video udah ada. Salah satunya yaitu saya senang ke Pak Elianto, Ustadz Elianto. Termasuk yang baru ini tadi batik jaga, saya akan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam yang berbahagia ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan demografi. Demografi di wilayah Donomulyo adalah sangat-sangat baik, sangat indah, karena patut kita mensyukurinya. Saya membaca di Al-Quran di terjemahannya bahwa diciptakannya gunung-gunung sebagai pasat agar bumi tidak goyang. Kemudian buminya dihamparkan, kemudian langitnya ditinggikan tanpa tiang. Kemudian Allah menciptakan hujan turun dari langit untuk memberi rahmat kepada makhluknya, yaitu kemarin yang sudah kemarau panjang sampai dengan kita membantu air bersih kepada warga di Donomulyo. Itu satu hari bisa 10 sampai 11 tangki untuk warga Donomulyo, kecamatan Donomulyo di 7 desa. Ini dengan rahmat Allah SWT, dengan bentuk hujan ini untuk memberikan rahmat, salah satunya adalah untuk menyuburkan tanaman, buah-buahan, sehingga buahnya kita bisa nikmati. Oleh karena itu sangat-sangat keliru apabila tidak mau mensyukuri. Oleh karena itu maka sesuai dengan ayat di Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah, yang artinya kurang lebih demikian: apabila engkau mau bersyukur kepadaku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu, dan apabila kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Oleh karena itu mari kita sudah dikasih hujan macam ini, kita harus perlu bersyukur. Ya, dengan ayat tadi kita perlu bersyukur.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tadi geografi, sekarang demografi. Demografi penduduk di Kecamatan Donomulyo kurang lebih saya ngelihat di data Intel Dasar Polsek Donomulyo sekitar 74.000 sekian, terbagi laki-laki dan perempuan juga imbang, jangan salah. Kalau yang tidak masalah, kalau yang ada yang masalah, kalau ini tidak imbang, ya, jadi tidak masalah. Dengan adanya jumlah penduduk 76.000 ini, polisinya cuma 20. Bayangkan jika tinggal hitung perbandingan antara polisi dengan masyarakatnya, sangat-sangat masih kurang sekali, sehingga kita ini perlu mengadakan melaksanakan manajemen operasional Polri, sehingga kita perlu bantuan daripada warga masyarakat. Sedangkan untuk polisi yang ideal secara internasional adalah masyarakatnya berbanding dengan polisi adalah polisi dengan banding masyarakatnya adalah 1:500 sampai 750. Padahal di Polres Malang sekitar 1 banding hampir 3.000. Ini nggak imbang sekali. Oleh karena itu termasuk di Donomulyo juga hampir 1:2.000 sekian. Jadi masih jauh dari standar internasional. Oleh karena itu kami berusaha untuk mengajak warga masyarakat Donomulyo untuk berpartisipasi membantu Polsek. Ya. Hal-hal yang saya laksanakan di sini adalah pendekatan kepada warga masyarakat di Donomulyo. Yang pertama, melaksanakan patroli baik siang maupun malam. Yang kedua, melaksanakan sambang desa, termasuk yang dilakukan oleh Kapolsek maupun para Babin Kamtipmas. Kemudian safari Jumat. Safari Jumat ini sangat efektif karena saya sudah melakukan mulai sejak di Pajak. Alhamdulillah di sini juga kami bisa melaksanakan walaupun tidak bisa terus-menerus karena kegiatan di Polres ini sering sekali kegiatan di sana, sehingga tidak bisa terus-menerus Jumatan di wilayah Donomulyo. Tapi alhamdulillah dari 10 desa masing-masing masjid insya Allah sudah saya sambangi, masing-masing masjid yang khususnya yang masjid yang agak besar, bahkan sampai yang paling terpencil di pinggiran laut dan sebagainya, karena ternyata Babin Kamtipmasnya belum nyampe ke sana, saya nyampe ke sana. Ya, ini maksud saya untuk mendekatkan diri kepada warga masyarakat. Kemudian pada bulan suci Ramadan kita mengikuti kegiatan buka puasa dan safari Ramadan juga itu laksanakan. Ini juga untuk mendekatkan masyarakat. Yang berikutnya bakti sosial. Bakti sosial juga kami laksanakan bersama-sama warga, khususnya para relawan, Karang Taruna dan sebagainya, bersama-sama membangun warga yang masih sangat kekurangan. Walaupun saya tidak mengeluarkan biaya, tapi masih bisa dompleng dengan rekan-rekan. Termasuk pernah sekali di Banjarjo saya mengajukan batako dari Polres ya untuk membantu warga yang di Banjarjo. Kemudian bakti sosial berupa sembako. Bakti sosial berupa sembako ini berjalan sudah 10 bulan berturut-turut. Terakhir kemarin pada waktu 4 November diadakan di Polsek itu dengan giat termasuk ada senam, ada pengobatan gratis, ada makan gratis dan sebagainya. Itu ternyata sukses menurut saya, menurut dari rekan-rekan RSI Malang juga sukses di situ karena banyak sekali pengikutnya. Di samping itu bakti sosial satu lagi yang tidak kalah pentingnya yaitu air, bantuan air bersih. Tahun lalu juga kami mengadakan bantuan air bersih bersama Satradar, bersama Pak Camat. Tapi yang kemarin itu sangat mendadak beritanya sehingga saya belum sempat mengajak, sudah jalan. Jadi jalan sendiri.
Tapi dari Pak Camat sudah mengusahakan dari BPBD sudah ada 1 tangki di sana. Ini berjalan 3 minggu. Itu sangat efektif sekali karena masyarakat sangat membutuhkan pada waktu itu. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kemudian mungkin saya persingkat saja karena waktunya udah malam. Pesan dan kesan. Ya saya sampaikan kesannya dulu. Kesan di sini saya cukup berkesan sekali dengan Muspika Wajal sangat kompak, Muspika Donowulyo sangat kompak. Kemudian warga masyarakatnya juga kompak, baik kalangan maupun mulai dari yang kecil-kecil sampai yang besar masih bisa diajak untuk membantu polisi, khususnya Polsek. Kemudian ada yang sangat berkesan lagi, yaitu saya bisa masuk di semua kalangan Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, SMA, maupun SMK, saya bisa masuk ke sana. Salah satu institusi yang bisa masuk kemana-mana adalah polisi. Kalau saya lihat begitu, mulai dari semua kalangan saya bisa masuk. Alhamdulillah, berkat ini undang-undang yang mengatur tentang polisi memang sangat luas tugas pokoknya, sehingga saya bisa masuk kemana-mana, sehingga bisa kenal dengan Bapak Ibu sekalian di segala arah, baik dari kalangan agama, kalangan pemerintahan dan lain sebagainya, sekolahan dan sebagainya, saya bisa kenal dengan baik. Kemudian yang saya lakukan khususnya di sekolah, saya bisa mengambil kesempatan menjadi pembina upacara kalau hari Senin, terutama kepala sekolah yang sudah kenal dan minta, ya saya layani ke sana. Tapi ada beberapa sekolah yang di sini masih belum, jadi belum mau minta kehadiran polisi. Saya berharap kepada Bapak sekalian, silahkan yang belum ini bisa menyusul untuk Kapolsek berikutnya. Kemudian yang sangat terkesan di sini, saya bisa kenal dengan Ustadz Elianto, sehingga saya bisa ngaji di sana, termasuk santrinya saya bawa ke Polsek. Kalau saya tidak sempat ke sana, saya bawa Polsek untuk ngurui saya. Alhamdulillah sampai sekarang, walaupun hanya beberapa ayat atau beberapa surat, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa sedikit demi sedikit. Nah, tadi sudah ditampilkan di itu juga ada. Nah, itu sangat terkesan sekali. Kemudian yang berikutnya, saya masuk di TK. Di TK itu ada di TK di Kedung Salam, di Dusun Sumber apa itu? TK apa itu? Itu ternyata di sana jauh lebih baik fasilitasnya dibanding TK-TK yang ada di sini. Ini saya sangat terkesan, sehingga saya di sana bisa belajar ngajar anak TK. Ya, nyanyi, ngecek doa dan lain sebagainya. Alhamdulillah anak-anak di sana sudah pinter berdoa, pinter baca. Kemudian saya ngajari gambar, mewarna juga nurut sekali. Seperti gurunya aja saya di sana. Saya heran juga, padahal hanya sekali ketemu di sana kok seperti sudah terbiasa gitu loh. Saya kurang tahu kenapa. Itu yang sangat terkesan bagi saya. Kemudian yang terakhir ini terkesan saya adalah ini batik. Mungkin Bu Nur ada ndak ini? Hadir Pak ndak? Saya terkesan batik ya. Batik, alhamdulillah saya bisa promo Bapak Ibu sekalian. Saya bisa promo lewat internet, dapat pesanan ini ada 80 potong. Alhamdulillah. Mari Bapak Ibu sekalian, produksi Donowulyo dipertahankan, kalau perlu diperbaiki lagi, sehingga barangkali nanti bisa ke depan bisa lebih bagus.
Mari kita pakai produk-produk Donomulyo. Kita orang Donomulyo, nggak usah cari dari produk-produk dari Cina dan sebagainya, atau dari luar negeri dan sebagainya. Kita produk-produk sendiri aja sudah, saya kira sudah cukup bagus. Ini contohnya yang saya pakai malam ini, produk dari Bunur. Termasuk Pak Camat. Pak Camat sudah tempo hari sudah mendahului pakai, saya baru kali ini pakai ini. Ini saya promosi dulu satu, kemudian teman-teman saya pada pesan. Alhamdulillah bisa meningkatkan mungkin taraf hidup nanti rekan-rekan batik di Banjarjo. Dengan adanya ini, makanya saya tidak mau pamit, ya. Nanti saya sering masih kesini, insya Allah. Mudah-mudahan berkat doa Bapak Ibu sekalian, usaha batik ini bisa berkembang dengan pesat dan bisa digemari oleh warga seluruh Indonesia. Syukur pisan kalau bisa ekspor, saya bilang ke Bunur itu. Saya hanya memberi semangat aja, tapi saya juga memotivasi agar saya katanya suruh jadi ininya, apa itu, pemasarannya. Padahal saya enggak biasa untuk pemasaran. Makanya nanti saya akan konsul kepada rekan-rekan yang ahli untuk pemasaran. Nanti saya upayakan, Ibu Nur, jangan khawatir. Ini pesan saya, kesan saya. Kemudian pesan. Ya, tadi saya lupa, yang terhormat khususnya rekan-rekan ketua parpol, kemudian rekan-rekan dari para caleg khususnya dari Donomulyo, saya lupa tadi, mohon maaf. Mari kita tahun 2018-2019 ini adalah tahun politik. Mari kita sama-sama sukseskan pemilu dan legislatif dan presiden dan presiden. Mari kita sukseskan. Karena apa? Karena saya pengalaman pada tahun kemarin pilkada sudah bisa berjalan dengan lancar. Namun kali ini lebih banyak TPS-nya, mungkin 2 kali lipat. Ya, kepada Bapak Ibu sekalian yang menjadi petugas di PPS maupun di desa sana, TPS dan sebagainya, ini tolong mempunyai rasa tanggung jawab yang luar biasa besarnya, karena ini nasional. Saya berpesan, walaupun beda pendapat, harus tetap kompak. Umpama di rumah ini milih ini, anaknya milih itu, tidak usah dipermasalahkan. Jadi tidak ada intervensi untuk pemilihan seperti itu. Kemudian dari Polsek dari wilayah Donomulyo ini ada 7 kalau tidak salah caleg ya dari Donomulyo. Silahkan Bapak Ibu sekalian, jangan, saya enggak mengintervensi. Usahakan salah satu ada yang jadi dari sini biar mewakili kecamatan. Insya Allah nanti akan membantu sebagai jembatan untuk pembangunan. Ada anggota DPR dari Donomulyo. Itu pesan saya. Saya tidak ada intervensi, hanya mengarahkan agar salah satu ada yang jadi gitu loh, maksud saya. Jangan diambil keluar kecamatan. Itu yang pesan yang pertama. Pesan yang kedua, kepada para institusi maupun para kades yang menggunakan dana negara, keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan, tolong ini benar-benar dilaksanakan pertanggungjawaban ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di akhir tahun terjadi penyelewengan apapun bentuknya. Misalkan salah satu desa mengadakan pembangunan jalan rabat beton, sudah ditentukan harganya sekian ratus juta, kemudian tebalnya berapa senti, kemudiannya panjangnya berapa meter, lebarnya berapa meter, tebalnya berapa senti tadi, itu udah ketemu volume. Kemudian ini apa namanya, campuran yang penting. Kalau campuran sudah ditentukan 1, 2, 3 atau 1, 3, 4, jangan dirubah lagi. Ini karena menyangkut kualitas daripada cor-coran itu. Nanti kalau cor-cornya dirubah menjadi 1, 5, 8, memang bisa panjang tapi cepat rusak.
tinggal pilih mana. Kalau saya ya sesuai dengan bestek yang ada itu dilakukan, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan. Karena Kapolri dengan Menteri Pemdes ini sudah kerjasama, ada MOU-nya, polisi untuk mengawasi pelaksanaan ADD dan DD. Jadi pembangunan ini jangan sampai rekan-rekan kepala desa ini bermasalah. Saya harapkan begitu. Itu yang pesan yang itu. Kemudian mungkin itu aja lah, sudah cukup. Terlalu semangat lupa tadi yang lainnya. Barangkali ini saja yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada kesempatan malam hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kompol Sartikan, dalam hal ini mau memasuki purna tugas. Yang saya hormati rekan-rekan Spika, Pak Camat, Pak Nadramil, yang terhormat sesepuh, bini sepuh, para kiai, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, yang terhormat rekan-rekan kepala desa, bapak atau ibu, yang saya hormati Bayangkari serta anggota sebagai mitra kita, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Muji syukur alhamdulillah malam ini bisa menghadiri purna tugas Kompol Sartikan. Sekaligus saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Gianto, Pak. Mungkin aneh, kok Gianto, kok gak ditambah Su. Kalau orang dulu, Pak, orang tua-tua itu karena anaknya sering sakit, sehingga diambilkan dari naftunya. Kalau naftunya 7, mulai Hono Coroko sampai ketemu Go. Akhirnya namanya diberi nama Gianto. Alhamdulillah kita sembuh sampai saat ini berdiri di depan bapak-bapak. Itu ceritanya, Pak. Yang kedua, di samping saya ini adalah nyonya saya, Pak, asli Tajinan. Kok bisa ketemu? Ceritanya panjang, Pak. Karena saya tahun 84 ditugaskan di Tajinan selama 14 tahun, Pak. Begitu piket malam, piket siang, datang ke rumah Mbak Ida ini. Di situ disuguhi, Pak, suguhi, kasih makan, dikasih minum. Lama-lama setiap piket saya juga datang, Pak. Itu. Karena apa? Kita mengharapkan suguhannya. Setelah itu kok punya rasa, Pak, punya rasa. Akhirnya jadi ini, Pak. Sehingga pada waktu itu ya otomatis saya minta jadi istri saya. Lanjut putra, Pak, putra 3. Yang pertama kerja di bank di Jakarta Pusat. Yang kedua, yang pertama itu kerja di perkantoran Sawu Jajar. Yang kedua di Jakarta itu di perbankan. Yang ketiga masih SD kelas 3. Saya pikir enggak ada, Pak. Ternyata ya jadi. Itu, Pak. Lanjut untuk mertua, Pak. Mertua ini asli dari Angkatan Darat, sama dengan Kasat Gas Radar juga dari Angkatan Darat. Itu. Keluarga saya semuanya dari Angkatan Darat juga, termasuk adik saya juga Angkatan Darat. Namun saya yang nyeleneh, Pak, di kepolisian. Itu. Pengalaman, Pak, pengalaman kita dinas
tahun 2003 saya jadi Kapolsek Sumber Manjing Wetan. Lanjut Kapolsek Gedangan. Setelah Kapolsek Gedangan kita masuk ke Polres, jadi KBO Bina Mitra, KBO Intel, keluar lagi Pak, Kapolsek Bulu Lawang. 3 tahun, setelah itu Kapolsek lagi Poncokusumo. Setelah di Poncokusumo 3 tahun Pak, kita dimutasikan lagi ke Singosari, Wakapolsek. Karena apa ke Singosari? Karena merupakan pertama kali ada urban Pak, urban pangkatnya kompol, sehingga saya jadi Wakapolsek 4 tahun. Setelah itu dipercaya lagi oleh pimpinan dan mendapatkan amanah Kapolsek Ngajum. Setelah Kapolsek Ngajum 3 tahun 3 bulan masuk lagi ke Polres Pak. Saya di Dalgar. Apa sih Dalgar itu? Pengendali anggaran. Berarti anggaran-anggaran itu kita yang merencanakan, kita yang asistensi, termasuk penyerapannya Pak, selama 10 bulan. Setelah 10 bulan kita dipercaya lagi jadi Kapolsek Donomulyo, sehingga tinggal 3 tahun Pak. Mudah-mudahan jejak saya ini nanti mengikuti Pak Sardikan. Begitu pensiun juga sama di Donomulyo, harapan kita. Namun jangan khawatir Pak, jangan khawatir. Kalau Pak Sardikan melaksanakan yang tadi disampaikan, juga kita laksanakan. Karena apa? Itu program Bapak Kapolres, program 77. Di situ tercantum termasuk sholat Jumat secara bergantian keliling. Ya, kita dengan Babin Kamtibmas kita keliling. Termasuk jadi irup baik TK, SD, SMP maupun SMA. Namun kita tidak nunggu permintaan dari kepala sekolah. Dari kita sendiri nanti kita nelpon kepada kepala sekolah kapan ada yang longgar. Mungkin kalau ada waktu yang longgar nanti kita isi dengan Babin Kamtibmas. Itu memang program 77 unggul. Jangan khawatir Pak, bukan sini saja melaksanakan itu. Seluruh polsek 30 polsek jajaran sudah melaksanakan Pak. Karena itu program Pak Kapolres. Harus kita laksanakan, termasuk kita melaksanakan sholat jamaah subuh. Itu sudah tercantum di situ. Sehingga program-program itu mau tidak mau harus dilaksanakan oleh Kapolsek. Kalau tidak, karena direkap Pak. Direkap hari ini polsek mana yang tidak melaksanakan sholat subuh, itu sudah ketahuan. Tetap kita tindak lanjuti. Mohon izin, tolong bantuannya kepada bapak-bapak semuanya, termasuk warga masyarakat Donomulyo. Tanpa dibantu Bapak kita tidak akan berhasil. Walaupun kita punya anak buah, tidak akan berhasil. Keberhasilan kita adalah keberhasilan dari bapak-bapak semuanya. Polsek itu adalah polsek Bapak, bukan polsek saya. Bukan polsek anggota kita. Itu polsek Bapak. Silakan silaturahmi, silakan datang ke polsek. Kita terima Pak. Kita terima. Alhamdulillah kalau mungkin dari warga masyarakat sering ke polsek, itu harapan kita Pak, beserta rekan-rekan di polsek. Dari Bapak sendiri tolong Pak, nanti kita dikoreksi perjalanan kita di Donomulyo. Seandainya Pak Gianto kok jalannya terlalu cepat, diingatkan Pak. Saya terima kasih, tolong dikoreksi semuanya. Mulai dari bapak-bapak termasuk pemuda. Harapan kita semacam itu. Apalagi sekarang ada program JETI Pak. JETI adalah zona integritas, sudah dilaksanakan. Itu pun sudah ada penilaian dari Menpan RB. Tinggal 9 Desember kita diresmikan Pak. Kalau kita sudah resmi, otomatis naik kita. Mungkin bukan kita saja, termasuk Pak Camat, Pak Nan Ramil dan sebagainya. Itu yang paling diutamakan adalah pelayanan publik Pak. Pelayanan publik
Kalau toh putra bapak sewaktu-waktu mau mendaftarkan tentara, kepolisian, itu harus segera Pak. Kalau seandainya saya tidak ada, mungkin rapat di kecamatan, silakan dirapatkan. Nanti anggota sudah saya sampaikan, silakan merapat ke kecamatan. Kalau toh saya makan di warung, silakan dirapatkan di warung. Tidak menunggu besok atau nanti. Sekaligus kita layani. Tolong ini diingatkan pada rekan-rekan kita, anggota di Polsek. Kalau toh saya tidak ada, mungkin sowan ke rumah kepala desa bisa dirapatkan. Karena apa Pak? Itu treble. Kita nggak boleh mengganggu. Karena itu haknya masyarakat. Tetap kita layani. Itu harapan kita. Bukan harapan kita saja, termasuk pimpinan kita. Tolong nanti kalau toh itu treble segera. Permasalahannya apa? Sampul D. Harus hari itu selesai. Tidak apa-apa Pak dirapatkan. Kalau toh rapat di Polres saya segera ditelepon. Saya merapat. Tadi Pak Sardikan menyampaikan sewaktu-waktu saya ditelepon on. Termasuk saya. Sewaktu-waktu Pak. Jam 2, jam 3, jam 1 malam silakan. Saya pasti hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu harapan kita. Sehingga nanti kita sinkron antara masyarakat dengan kita. Itu. Saya tidak mau menggambar, tetap perjalanan tetap jalan. Nah, sekaligus saya dibantu. Apalagi nanti tahun 2019 tinggal 9 desa. Tinggal 9 desa yang mau melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, ini mohon dukungan juga untuk Pilkades. Karena apa? Bukan sini aja. Seluruh kabupaten yang paling banyak kalau nggak salah Ampel Gading 11 desa. Harapan kami kepada para kiai, tokoh masyarakat, bapak kepala desa, ini mohon dibantu saya nanti kalau mungkin Pilkades 2019. Mudah-mudahan untuk pelaksanaan Pileg, Pilpres di tahun 2019 maupun Pilkades diberikan wilayah kita adalah biar kondusif, aman, sejuk, tidak ada masalah. Itu harapan saya. Saya rasa itu Pak, nanti sambil jalan kita juga sowan ke semua pondok, termasuk sekolahan, kepala desa pun juga sudah saya sambangi, sudah menyampaikan pesan-pesan di sana. Walaupun saya sudah 1 minggu, saya juga subuhan di sini sama rekan-rekan kita. Semua masjid sudah saya masuki sepanjang jalan ini, termasuk sholat Jumat sudah saya masuki juga. Ini yang belum saya masuki termasuk kalau gereja pun sudah sama rekan-rekan. Hari Minggu kita juga sudah pengamanan di sana. Karena apa? Itu merupakan perintah dari pimpinan kita, baik Pak Kapolri maupun Pak Kapolres, prioritas untuk pengamanan gereja maupun pengamanan masjid. Itu yang paling utamakan. Lanjut masalah SKCK Pak. SKCK itu sudah tahu semua mungkin. Kalau mungkin SKCK itu bahwa 30.000 itu bukan untuk kita, untuk negara. Itu. Lanjut untuk laporan kehilangan Pak. Itu tidak dipungut 1 sen pun. Kalau itu dipungut, ngomong sama saya, tidak ada itu pungutan itu. Baik apa ini laporan kehilangan, izin pun tidak ada Pak. Izin tidak dipungut biaya. Namun nanti kalau mungkin izin besar, nah ini kita rekom Pak ke Polres. Permasalahannya apa? Kalau orkes besar itu harus mendatangkan pengamanan lebih banyak. Tapi kalau sini cukup, anggota Polsek maupun Koramil dibantu dengan Satpol PP, saya rasa tidak masalah. Yang penting saya dibantu linmasnya yang banyak. Itu aja. Saya rasa itu Pak. Nanti mohon saran, pendapat sambil berjalan, dan tolong saya tetap diberikan masukan. Kalau terlalu banter, diberi masukan biar saya rem. Gitu. Saya terima kasih. Kalau ada masukan-masukan seperti itu, saya terbuka. Saya welcome masukan-masukan itu. Saya rasa itu. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.